Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aturan sinus. Untuk memahami aturan sinus, kita mau lihat dulu gambar segitiga ABC. Di sini kita punya segitiga sebarang dengan titik sudutnya adalah A, B, dan C, dan sisinya masing-masing panjangnya A, B, dan C. Di sini, dari setiap titik sudutnya, kita ingin menggambar garis putus-putus ke sisi seberangnya, sehingga kita memperoleh bentuk gambarnya seperti berikut. Nah, di sini kita punya keterangannya, yaitu sudut A, B, dan C adalah sudut pada segitiga ABC. Yang kedua, garis AD, garis BE, dan garis FC itu adalah garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang membuat sudut antara AD dan DB itu 90 derajat, dan AD dan DC itu juga 90 derajat. Lalu garis BC ini memiliki panjang A satuan. Garis AC ini memiliki panjang B satuan. Dan garis AB memiliki panjang C satuan. Sekarang kita mau melihat beberapa hal. Yang pertama kita mau lihat dulu sudut A pada segitiga ACF, yaitu segitiga yang ini. Nah, sudut A yang ini itu bisa kita cari rasio trigonometrinya. Di sini kita cari sin dari A. Maka kita tahu sin dari A itu adalah depan yang adalah CF dibagi sisi miring yang adalah CA. Maka kita akan memperoleh bentuknya seperti ini. Maka masing-masing ruas ini bisa kita kali dengan CA. Maka kita memperoleh CF sama dengan CA sin A. Atau yang kita tahu CA itu panjangnya adalah B. Makanya kita punya CF sama dengan B sin A. Yang kedua kita mau melihat sudut B pada segitiga BCF. Di sini kita juga cari nilai sin dari B ini yang adalah sisi depan yaitu CF dibagi sisi miring yang adalah CB. Di sini kita kali juga masing-masing ruas dengan CB, maka kita memperoleh CF sama dengan CB sin B. Karena CB itu panjangnya A satuan, maka kita memperoleh CF sama dengan A sin B. Nah, ketika kita sudah mengetahui dua fakta ini, kita bisa mencampur persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita punya CF yang bisa dinyatakan sebagai dua bentuk yang berbeda ya teman-teman, yaitu B sin A sama dengan A sin B. Maka kalau sin A-nya kita pindah ke bawah sini dan sin B-nya kita pindah bawah ke sini, maka kita akan memperoleh bentuk seperti ini, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, kita sekarang mau melakukannya lagi. Tetapi kali ini yang pertama kita mau melihat sudut A yang berada di segitiga ABE. Maka sin dari A itu adalah sisi depannya yang adalah BE dibagi sisi miringnya yang adalah BA. Maka kita akan memperoleh sin A sama dengan BE per AB yang kita bisa pindahkan menjadi BE sama dengan AB sin A. Karena AB itu panjangnya C satuan, kita memperoleh BE sama dengan C sin A. Sekarang kita mau mencari rasio trigonometri pada sudut C di segitiga BCE. Maka sin dari C itu adalah sisi depannya yang adalah BE dibagi sisi miringnya yang adalah BC. Maka kita akan memperoleh BE sama dengan BC sin C yang adalah BE sama dengan A sin C. Kita punya BE yang bisa dinyatakan sebagai dua hal yang berbeda. Maka kita bisa samakan keduanya. Kita memperoleh C sin A sama dengan A sin C. Sin C kita pindahkan ke bawah ruas kiri dan sin A kita pindahkan ke bawah ruas kanan. Maka kita akan memperoleh bentuknya C per sin C sama dengan A per sin A. Dari dua hal itu, kita bisa memperoleh namanya aturan sinus. Aturan sinus itu bentuknya seperti ini, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekarang kita mau melihat aplikasi dari aturan sinus ini. Yang pertama, kita punya segitiga ABC dengan sudut BAC-nya adalah 30 derajat, sudut ACB-nya adalah 105 derajat, dan panjang dari BC itu sama dengan 10 cm. Berapa panjang AC? Maka kita gambar terlebih dahulu segitiga sebarang. Misalkan kita punya segitiga seperti ini. Nah, kita tahu bahwa sudut ini itu pasti lebih dari 90 derajat ya. Maka bisa kita bilang misalnya ini 105 derajat. Berarti ini adalah titik sudut C. Karena sudutnya itu ACB yang 105 derajat. Lalu kita ambil yang ini A. Dan kita tahu ini itu 30 derajat. Maka B itu berarti yang ini. Dengan panjang BC itu adalah 10 cm. Sekarang kita ditanya berapa panjang AC. Misalnya panjang AC adalah X.
Sekarang kita harus mencari berapa panjangnya X. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa total sudut yang ada di segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kita bisa mencari sudut B, yang adalah 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 105 derajat. Yang hasilnya adalah 45 derajat. Maka sudut ini adalah 45 derajat, teman-teman. Sekarang kita bisa mencari panjang AC. Gimana caranya? Kita pakai aturan sinus. Di mana kalau kita punya panjang AC, maka dia akan dibandingkan dengan sin dari B. Nah, ini sama dengan, di sini kita punya panjang BC. Maka dia dibandingkan dengan sin A. Ini tuh menjadi AC yang panjangnya X cm dibagi sin dari B yang adalah 45 derajat. Lalu BC itu panjangnya 10 cm. Dibagi sama sin A itu sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita akan punya X sama dengan 10 cm dikali sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat. Kita tahu bahwa nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Dan sin 30 itu adalah setengah. Maka nilai setengah ini bisa kita coret. Sehingga panjang X itu adalah 10 akar 2 cm. Yang kedua, kita diminta untuk mencari perbandingan dari BC dan AC. Di sini kita punya 45 derajat di sudut A, 60 derajat di sudut B, dan sudut C-nya tidak ada. Tetapi ingat, sudut C itu bisa dicari dengan 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 45 derajat. Yang hasilnya adalah 75 derajat. Maka sudut ini adalah 75 derajat. Lalu kita mau mencari BC dan AC. Maka kita bisa mencari dengan ini. BC dibagi sin dari A sama dengan AC dibanding sin dari B. Maka kita akan punya BC dibagi sin A yang adalah sin 45 sama dengan AC yang dibagi sin B yang adalah sin 60 derajat. Maka kita bisa pindahkan sisi-sisi ke ruas kiri dan nilai sin ke ruas kanan sehingga kita memperoleh BC dibagi AC sama dengan sin 45 dibagi sin 60. Kita tahu bahwa sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2 dan sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Maka nilai perbandingan BC dan AC itu sama dengan akar 2 per akar 3. Atau bisa kita sederhanakan sehingga kita memperoleh akar 6 per 3. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.